Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman. Berbagai suku, budaya, bahasa, dan agama hidup berdampingan dalam satu bangsa. Dalam perbedaan tersebut, toleransi menjadi kunci utama untuk menjaga persatuan dan keharmonisan masyarakat. Dalam video dokumenter ini, kita akan melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat melalui toleransi umat beragama. Di sini saya bersama Mbak Helga selaku pengurus Masjid Ar-Rasyidin. Oke, kita langsung lanjut aja ya Mbak. Pertanyaan yang pertama adalah, menurut ajaran yang Mbak anut, bagaimana seharusnya umat beragama Islam itu terhadap pemeluk agama lain? Baik, kalau dalam agama Islam, kami diajarkan untuk saling menghargai dan menghormati antar semua umat beragama. Karena masing-masing kita memiliki hak untuk menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Jadi kita harus bisa menjaga sikap toleransi kita sehingga kita bisa hidup berdampingan dengan rukun dan damai. Terus menurut Mbak, bagaimana hubungan tempat ibadah ini dengan agama lain yang ada di sekitar Mbak? Kalau hubungan dengan masyarakat sekitar, baik yang Islam maupun yang selain agama lain, alhamdulillah kami terjalin dengan baik. Kami juga saling menghormati kegiatan keagamaan masing-masing agama. Kita saling menghormati dan menghargai. Bahkan kemarin ketika khutbah, di situ kami juga mengundang masyarakat sekitar tanpa membeda-bedakan agama. Tujuannya yaitu agar tetap menjaga kerukunan dan kesatuan dengan masyarakat sekitar. Di sini saya dengan kakak siapa kalau boleh tahu? Dengan Desi. Oh, Kak Desi. Kak Desi izin bertanya ya. Silahkan. Nah, pertanyaan pertama itu menurut ajaran agama kakak, bagaimana seharusnya umat bersikap terhadap pemeluk agama yang lain? Oh, dalam agama saya Iya. gitu ya, dengan yang lain. Ya patut menghormati loh. Saling menghormati, saling menerima. Ya. Kemudian bagaimana hubungan tempat ibadah ini dengan umat agama lain yang di sekitar? Kalau dengan Wihara Yanman dengan yang lain sih oke-oke aja ya. Kan di sini kan juga deket ada Wihara Theravada, terus ada Muslim juga, nggak masalah, aman. Jadi gini, menurut di ajaran Hindu ini yang dianut oleh Bapak, sebenarnya bagaimana harusnya umat itu bersikap terhadap umat agama lain, umat di agama Hindu. Ya sudah, tentu kita di Hindu itu diajarkan toleransi ya, toleransi antar umat manusia, antar enderan Hindu ya, antar umat beragama kita diajarkan. Jadi banyak yang menuntut kalau di Hindu itu ajaran-ajaran yang menuntut kita bersikap toleransi ya, sikap toleransi ya, saling menghormati ya, saling menghormati. Dan juga di Hindu kan dikenal pancayatnya ya, korban ya, korban suci ya, itu ada 5. Nah, dari situ kita diajarkan untuk berkorban. Jadi toleransi itu juga ada pengorbanan ya, pengorbanan ya. Misalnya di Hindu kan sembahyang nggak ada yang pakai speaker ya. Nah kayak ini kan dekat nih speakernya. Nah itu kalau lagi kita kan tak biasa. Nah disitulah kita mengorbankan perasaan kita menghormati kan gitu. Itu ada toleransi, itu ada unsur pengorbanan. Di Hindu korban suci itu mengajarkan kita selalu rendah diri, mengorbankan rasa, karena kita toleransi itu ada pengorbanan seperti itu. Kemudian kalau di sini kan bisa dibilang dekat sama
masjid juga ya Pak. Jadi kira-kira bagaimana hubungannya di tempat ibadah ini dengan umat agama lain di sekitar sini? Gimana? Gini, kalau di sini kan itu dekat sama masjid ya Pak. Jadi kalau hubungannya di tempat ibadah ini sama masyarakat sekitar yang mungkin mayoritasnya Islam itu Ya. bagaimana? Ya hubungan kita selama ini baik-baik saja ya, kita saling dalam pelaksanaan misalnya Idul Fitri ya, dan umat Hindu ini diundang ya untuk ikut halal ya yang diadakan di salah satu rumah warga. Nah, kemarin yang Idul Fitri ini diadakan di sini di sebelah barat masjid, ada jalan, kita diundang Hindu, Kristen, semua itu. Kemudian sebaliknya kalau hari Nyepi seminggu kita juga mengadakan halal. Kalau di Hindu itu istilahnya Dharma Santi, saling memaafkan. Kita adakan di sini di tempat ini. Kita juga mengundang warga Muslim. Hasil wawancara menunjukkan bahwa toleransi antar umat beragama masih terjaga dengan baik di lingkungan masing-masing. Nilai tersebut mencerminkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang menjamin kebebasan setiap warga negara untuk beribadah sesuai keyakinannya. Sikap saling menghormati dan menghargai menunjukkan penerapan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Keberagaman yang mampu dipersatukan dalam kehidupan sehari-hari merupakan bentuk nyata dari sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan ketika muncul perbedaan pendapat, masyarakat memilih berdialog dan bermusyawarah jalan dengan sila keempat. Sementara itu, perlakuan yang sama kepada seluruh warga tanpa membedakan agama mencerminkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perbedaan bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan, justru keberagaman menjadi kekuatan yang memperkaya kehidupan bangsa Indonesia. Toleransi tidak hanya diwujudkan melalui kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dengan saling menghormati, menghargai, dan bekerja sama, kita dapat menjaga persatuan Indonesia sebagaimana yang dicita-citakan oleh Pancasila.